Tuhan, mari kita mulai pada kita pada malam hari ini. Kita bawa hati kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam
Oke, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Kita bisa bertemu lagi. Sebenarnya ya kesukaan kita tuh memang dengan Tuhan. Daripada di luar tuh kayaknya bosan ya dengan dunia ini ya. Isinya masyarakat tuh pernah lihat di perempatan orang lalu-lalang macam-macam, sampai semua orang cari uang semua. Ada yang kerja apa, ada yang otong-otong apa, bawa-bawa apa, semua itu cari uang. Tapi kita di sini cari Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, saya akan bacakan dulu di Ayat 7 ayat 10 sampai 15. Ya, kita bacakan ya. Ini cerita tentang Gideon. Kenapa kok saya ini tadi siang tuh saya kan ingat bahagia ya. Saya nanti suruh sharing firman. Bisa dalam berbulan, saya tanya Tuhan, saya ingin berikan apa atau Tuhan. Tuhan ingatkan saya punya Gideon. Ya mungkin saya ini persis kayak Gideon ya. Itu orang yang penakut, artinya bukan orang yang berguna ya. Ya, nanti makin 7 ayat 10 sampai 15. Sudah? Jarwo? Ya, cari dulu. Saya hitung 1 sampai 1000. Makin. Yosua, Hakim-Hakim, itu kalau pakai HP Oh iya, makin berapa? 7 ayat 10. Ya, mulai ayat 10 ya. Oke, saya bacakan. Jadi, ini kan cerita tentang Gideon. Gideon ini sedang berperang melawan pasukan Midian yang 150.000 orang. Saat ini pasukan Gideon ada 300. Berarti satu lawan berapa? Satu lawan 500. Lawan 500. Coba saya bertarung lawan 500 orang. Kira-kira menang apa kalah? Oh, dikeroyok 10 aja kalah paling. 15 aja kalah. Apalagi 500 ya, ditubruk, dibucai, kan sudah kalah, benar nggak? Dibedati. Nah, karena itu Gideon akhirnya ya agak ragu-ragu lah, agak takut, bukan takut ya, tapi agak takut. Kemudian juga dikatakan Tuhan berkata begini, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan para pura bujangmu ke perkemahan itu. Ya, turunlah bersama dengan pura ini nama orang, bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Ada orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, jadi banyak banget. Seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jeler terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya yang musuhnya Gideon ya, menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian ia pulanglah ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanah. Ya, saya ini sebenarnya di rumah berkat ini sedang membangun pasukan. Jadi saya sangat percaya akan ada lawatan Tuhan,
akan ada Tuhan jiwa-jiwa di puncak Gading. Saya percaya puncak Gading akan dimenangkan. Tapi musuh kita kegelapan. Musuh kita banyak. Kegelapan yang menguasai puncak Gading ini mengerikan. Ya, roh persindahan, roh apa lagi? Roh kemiskinan. Kemarin Mbak Mary ngomong di sini tuh ada ular perempuan melingkar, kepalanya sama ekornya tuh nutupi. Dia tuh memang sini tuh roh kegelapannya benar-benar mengerikan. Saya pernah tanya ke Tuhan, wong aku tuh sudah enak-enak di rumah, kenapa kok keluar? Enak di rumah tuh, rasa mikir macam-macam, mikir listrik omahe dhewe, mikir baju omahe dhewe, lungo-lungo, dapat di alam musik macam-macam. Tapi kenapa kok suruh keluar? Karena saya percaya akan ada lawatan. Saya sangat percaya. Saya pernah ngomong tuh, nanti ini 10 sertifikat ini milik rumah berkah. Saya percaya ini tempat ibadah utamanya, kita memanjang besar. Ini banyak rumah kosong, betul gak? Ini sama sebelah di sini ya. Ya sini nanti buat ruang apa doa itu misalnya. Karena ini ada kelas berapa tangan, tak hitung ini sampai dapur sama itu ya mungkin 10-an. Jangan terus mikir, Pak Lukas bercanda, enggak nyawat saya. Ya, tapi ini iman saya. Iman saya berkata seperti itu. Kalau satu rumah untuk ini 600 juta, 10 cuma 6 miliar sedikit. Bagi Tuhan 6 miliar itu sangat sedikit sekali. Bagi saya banyak. Terus jangan bilang Pak Lukas punya uang 6 miliar, tidak punya saya. Ya, ini iman. Ini iman saya. Nah, kemudian saya ngomong ke Tuhan, kalau gitu Tuhan, nanti saja nunggu ada lawatan, nunggu ada tuan, baru saya keluar rumah dekat, baru punya tempat di luar, baru punya wadah. Kira-kira masuk akal? Gak masuk akal, gak bisa. Wadah itu harus dipersiapkan dulu. Jadi kalau tiba-tiba ada lawatan, orang cari, oh itu loh rumah dekat. Sebenarnya ya sudah. Puncak Gading itu takut dan gentar dengan rumah besar. Betul. Itu ibadat Tuhan itu sudah membelah laut untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu bangsa yang di tanah perjanjian tanah Kanaan sudah takut semua sebenarnya. Sebenarnya coba ya, rumah mereka. Saya koyok ini orang kerja, bener gak? Boleh mangan di bibir nak so, bener ya, betul ya. Tidak mangan harus diangkat. Semua rata-rata orang yang menengah ke bawah, betul ya. Kita 1 tahun diberi tempat sendiri, itu Tuhan membelah laut. Betul. Itu orang yang dengar di sana, gereja-gereja yang dengar, wah hebat ya, wah betul ya. Pernyataan Tuhan luar biasa, betul. Loh itu betul. Saya sekarang sedang membangun pasukan, sedang menyiapkan wadah untuk lawatan, untuk tuwer. Kita nggak tahu di sini tuh ya, kalau kita nggak mau dipakai, kita akan pakai orang lain. Lagi pula satu-satunya gembala si rodok nom, ya aku. Betul nggak? Belum ini. Kalau gembala yang lainnya sebagai tulang Tuhan, saya nggak tahu saya sebagai tulang Tuhan apa enggak ya, belum tahu ya. Tapi artinya gini, ketika ada satu gereja yang goyang, jemaat itu bingung cari tempat. Kalau kita sudah siapkan wadahnya, bisa. Betul nggak? Nah, membangun pasukan itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Salah satunya ini yang diajar Tuhan. Kenapa kok bangsa Israel bisa mengalahkan Midian, Amalek, dan orang-orang timur yang 150.000 orang itu? Kenapa? Terus. Kenapa? Itu loh, lihat perkataannya loh. Ini loh, perkataannya orang Midian. Dia ngomong gini, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu Allah telah menyerahkan orang Midian
dan seluruh perkembangan ini ke dalam tangannya. Otot-otot ini omisian kerumuh teritori. Aduh guys, ya seperti itu, betul gak? Betul gak? Saya itu dulu nakal, tinggal saya di Pancakarya. Suatu hari, ini ceritanya, suatu hari. Kampung saya Pancakarya itu diserbu sama kampung sebelah, Kertoyoso namanya. Nah, mereka itu datang bawa kayu itu dibeli sama kain, diobatkan pakai api. Itu sekitar orang 30-an orang. Waktu itu betul. Terus saya waktu itu duduk di perempatan. Jadi Pancakarya itu kan ada gagang, ada perempatan, dan kecil ada perempatan gitu kan. Saya duduk di perempatan. Yes. Saya sudah duduk di perempatan, kemudian diguntung sama orang banyak. Akan jujur karena gagangnya kan kecil tau ya tau. Jadi tak cukup ngomong pikir muka tuh, dia nggak beres itu. Terus kenapa kok Pancakarya bisa menang? Teman saya Ibjan Mas Tato. Teman saya ya saudara saya itu berdiri langsung ngomong apa? Ini kampungku. Gitu. Langsung mereka lari ketakutan, diteriakin maling, jajan. Betul. Cuma 5 orang ngalahin 30 orang bawa senjata lengkap. Ini orang media ini 150.000 bawa senjata lengkap, untanya nggak terhitung. Kok bisa kalah? Ada satu orang ngomongnya nggak benar, takut, membawa pengaruh tidak baik. Lantas, kalau pasukan pabrikan seperti itu hancur. Betul, hancur. Saya itu hidup dengan Tuhan. Saya mau nikah. Saya tuh gak mau nikah. Dari awal saya sudah ngomong sama Tuhan, saya mau berikan hidup saya ke Tuhan. Saya tidak mau nikah. Saya tidak tertarik dengan perempuan. Tidak tertarik. Jadi waktu saya punya, akhirnya saya tuh ngomong-ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya ngomong ini, tugasku belum selesai. Ibuku usianya sudah segini. Saya butuh pendamping. Terus Tuhan ngomong, oke, kamu boleh nikah. Tuhan ngomong, ketika Tuhan ketika nikah, saya tidak cari perempuan. Saya tidak peduli orang si A, si B ngomong ke saya sampai siapa waktu itu ya. Yang saya ngomongin, saya itu nggak laku, nggak ada yang suka sama saya. Saya lupa, ya bukannya itu masukkan saja ya nggak mau cari. Tapi siapa saya lupa. Orang rumah mereka juga, tapi saya lupa. Memang saya nggak mau cari. Karena itu bukan izin Tuhan. Saya itu juga kacau, saudara, sama. Saya itu seperti Gideon, saya juga cuma diperintah Tuhan. Jadi apa kata Tuhan saya lakukan. Saya nikah juga seizin Tuhan. Ketika Tuhan izinkan, komitmen saya cari istri yang tunanetra. Kenapa? Karena saya itu kan pelayanan di disabilitas. Ternyata orang-orang disabilitas tunanetra itu sangat perlu bantuan mata. Ternyata, jadi untuk membacakan Alkitab, saya itu dulu kalau pelayanan di Cikorsi, suruh membacakan Alkitab, suruh membuat undangan layar untuk acara Cikorsi, video, mereka butuh mata. Kemudian saya berpikir, kalau saya diperbolehkan dua menikah, saya ingin cari istri yang tidak bisa, yang mata saya bisa berguna tidak bisa begini. Ya, kemudian saya setelah Tuhan izinkan, saya ngomong sama mutiara, saya mulai serius, saya ceritakan semua keadaan saya, bagaimana keadaan saya, macam-macam. Kalau nikah belum tentu kamu tuh hidup dengan saya bisa makan, ada harus makan seadanya, semua yang terburuk saya ceritakan dia. Perawat saya bagaimana, macam-macam semua. Bahkan nikah itu hanya pemberkatan saja karena saya bukan orang kaya, saya nggak punya apa. Udah sama gitu, dia mau oke. Mau nikah nggak punya uang, betul. Temannya mutiara ngomong uangnya tidak sekarang aja supaya bisa meningkatkan. Tapi saya tidak punya uang, saya gitu. Nanti aja ya, saya gitu memang. Jadi memang waktu nikah itu sekarang masih mikir apa? Oh, apa?
atau uangnya masih kurang di uang lama ya. Saya punya uang berapa saja buat nyewa, buat apa? Tak apa? Pokoknya gitu loh. Itu. Jadi saya nggak mikir nikah. Saya dalam hati saya gini. Umpama tak jadi nikah, habis. Yang penting saya fokus ke Natal. Ya, Tuhan setelah Natal saya berkati Tuhan luar biasa. Tuhan memang sangat baik. Ya, luar biasa. Ya, mungkin bisa nikah, bisa mengimpor dia ya, dari luar dana. Betul, kalau enggak bisa ya. Bisa pakai antara kekecilan. Ya, bersyukur Tuhan itu memang luar biasa baik. Ya, kemudian jadi ini saudara. Dalam memimpin juga sama. Saya itu dengan dahului Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, kamu harus hubungan dengan perintah-perintah saya. Kalau Tuhan ngomong A, saya A. Saya itu bukan orang itu, saudara. Bukan orang yang oh, aku sama kamu ya, kalau enggak aku mati, enggak. Saya tuh biasa perang sendiri. Saya biasa pakai HP sendiri, rekaman sendiri di Getmani, di rumah ya. Saya sudah satu pelayanan media sosial sudah lama. Biasa perang sendiri dan saya diberkati Tuhan dari situ. Jadi gini, sekarang saya ngomong sama Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan ngomong, oh kamu nggak boleh begini. Oke siap. Tapi sekali Tuhan ngomong sama saya, kamu boleh begini, saya macam-macam pasti. Betul. Jangan ngomong sama saya yang cara santai. Pak Parno itu orang terkenal, saya orang Pancakarya. Betul. Saya itu dari kecil dokter koran, udah kendalan, ngenek, ibu tahu kan? Saya tahu lah. Ngenek angkot, nyupir angkot. Ini ngomong tentang kekerasan, oh saya itu bersih kekerasan. Ya. Saya beberapa kali, Pancakarya itu kampung judi, kampung minum, kompleks sampai isu, begitu itu mana keselak. Saya jaksa bisa, kiu-kiu bisa, wawa bisa saya. Betul. Berbunyi, saya makan sekolah gitu. Teman saya ngomong motor kayak sekolah badan. Kayak dari Yopo gue. Gitu betul. Karena sekolah teman saya. Begitu cuma mobil, keplek, pasang nomor, toto ambal. Cuma gitu tuh. Satu orang jalannya. Kalau cuma ngomong keberanian, entak lebih kuisan. Nyatanya waktu kita di bawah kecelakaan ada keamanan datang, siapa yang berani nemuin? Ada yang berani nemuin sama saya? Sama warga datang itu entah karena apa? Gak ada. Entak lebih gak ada nih. Aku kan belum nikah, kurang bener tak sikat. Aku rapekan tak makan suka kowe. Betul, samakan dari Tuhan. Jangankan kau kamu, Pak Ifran itu loh, minta saya ada suruh diatur, saya keluar dari pimpin mereka. Saya itu dari Tuhan, bukan dari pengusaha, ini dari kamu. Saya bukan hidup dari pejabat, bukan dari, saya tidak pernah minta ke pengusaha, tidak pernah. Saya hidup diberkati Tuhan. Betul. Jadi jangan kepala yang masuk ke rumah juga tak apa. Itu karena kasih dan karena Tuhan kasih batas saya. Kalau Tuhan kasih batas saya ke anakmu, betul ya? Saya nggak cinta uang aku mati ya, bohong. Kalau saya cinta uang, nikah saya tak gede, bener nggak? Tak perlu bisa sendiri, tak perlu dari omahku dewi. Tidak. Siapa yang di rumah berkat untuk pengeluaran? Karena apa? Saya ingin melayani Tuhan. Kita di sini itu berperan sama-sama, korban sama-sama. Ojo bersyukur, ojo tidak bersyukur. Upah kita itu di surga. Amin. Gitu. Saya itu cinta dengan rumah berkat. Saya cinta dengan bocah gading. Saya cinta dengan jiwa-jiwa tadi pagi Pak Rudi Silaban itu telepon saya. Saya ngomong macam-macam. Terus bisa namanya Mbak Mary Siotik. Oh itu satu rumpun dengan saya ini Pak Lukas. Oh ya katanya makanya Pak dia sudah cerita tentang saya kan dulu satu pelayanan sama dia. Kalau saya Pak, saya kan telepon satu gembala di sini kan ditolak, telepon ditolak, dia dibales.
Terus kalau saya Pak inginnya tetap kerjasama. Saya tuh ingin kerjasama dengan siapapun, dengan pendeta, dengan siapapun saya kerjasama, sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin itu. Ayo Natalan misalnya ada Natal bareng. Aku diberikan biro, aku duwe apa, yuk bareng-bareng. Terus jemaatnya kan ini meneng golanmu ora apa. Aku ora golek duit buat jemaat. Betul, ini cerita apa saja. Jadi saya saat ini sedang membangun pasukan. Kalau pasukan saya hancur hanya gara-gara perkataan 1-2 orang, itu bahaya ya. Ini kan pasukan Midian yang 150.000 orang kan hancur gara-gara perkataan satu orang sih. Itu loh, nanti kita akan dikalahkan oleh Gideon. Ini Gideon seperti jerami yang akan membakar perkemahan kita. Ya itu bubar. 150.000 bubar. Lebih baik 300 orang punya tekad kuat, benar gak? Karena apa? Ya tekad kuat karena Gideon juga ngomong, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam kita, ke tangan kita. Ada perkataan yang membangun, ada yang perkataan yang menghancurkan. Saya kemudian sama pelayan-pelayan. Saya dulu pelayanan di Elros 1 tahun. Setiap hari saya khotbah ya. Setiap hari. Walaupun saya mengucap Elros dua-duanya berbeda. Tapi karena mereka itu dulu pelayanan sama saya, mereka dekat dengan saya, mereka ingin saya melayani di Elros. Setiap hari doa khotbah. Padahal pernah ajak saya belajar. Tak suruh khotbah di sana. Nah, gini loh saudara. Saya tegas suka kalau ada kayak gini itu semua yang pelayanan datang. Supaya apa? Diperlengkapi. Supaya tahu. Jadi kita perlu aja kita benar sepakat. Kalau enggak bisa. Dikadani orang teko, kasih pengarahan gak datang. Anak-anak lo tau, dikadani kalau kamu merokok, itu kamu akan ketergantungan dengan rokok, kamu akan menjadi hamba rokok dan macam-macam misalnya ya. Dan orang gak bilang ngomong, oh gak bisa, kamu merokok sekarang dulu, tetap akhirnya akan menjadi hamba rokok, kecanduan. Lebih baik orang makan daripada orang rokok. Ya bukan masalah yang apa tubuh ini adalah bukan masalah itu. Masalahnya jangan aku tidak mau diberambang oleh siapapun. Segala sesuatu halal, apa halal. Tapi kalau bikin kecanduan, karena aku tidak mau diberambang oleh apapun, oleh siapapun. Nah, anak yang gak dengerin ini rokok. Kamu pas doa datang hilang. Ini saya ngomong gini, pengarahan supaya kita tuh jangan menghancurkan rumah berkat sendiri dengan perkataan kita. Saya nggak tahu, karena ngerti, betul gak? Nggak tahu. Ya saya tuh kadang yang dilema betul. Tapi nanti ke depan, kalau kita sudah terus dipakai Tuhan, saya ingin semua pelayan tuh hari Kamis datang supaya diperlengkapi, betul gitu ya Pak ya? Supaya gitu. Supaya dikasih tahu kalau di BA Singer itu seperti ini, misalnya jangan bicara yang nggak perlu apa-apa, supaya dikasih tahu, diperlengkapi karena kita semua itu masih belajar. Tapi Nah itu makanya memang itu dilema. Kemudian tahu-tahu teriak-teriak. Saya tuh kadang tidak mau diperlengkapi, tapi suka teriak-teriak itu saya susah. Saya tuh cinta semuanya saya cinta. Sebenarnya saya diperintah kalau saya nggak cinta, ya betul ya. Saya tuh pilihin orang. Oh, jadi abis aku enggak. Semua saya suka, semua saya cinta, semua saya beri kesempatan pelayanan. Ini ya beberapa gereja mematok orang pelayanan itu harus benar-benar ikut, kalau di FGM harus ikut camp, grow, serve, baru bisa layanan. Bisa pelayanan. Setelah itu lead baru bisa jadi ketua kelompok sel dan macam-macam. Di sini belum ada. Terus dicari latar belakangnya, keluarganya, ini orangnya bagaimana. Di sini tidak ada. Semua sampai kesempatan untuk jadi baik. Semua, termasuk Bu Abraham, Mbak Bila, Pak Daud, semua lah. Semua.
Mas Samuel. Bahkan saya berkali-kali ngomong ke Mas di saya, kalau bisa main drum, belajar. Nanti kalau sudah bisa, layanan. Tidak semua gereja alat musiknya buat mainan sembarangan. Tidak semua. Nanti kalau rusak, tapi saya nggak apa-apa. Lebih baik rusak daripada nggak dipakai. Rusak, saya percaya Tuhan akan berkati kita. Ya walaupun saya nggak punya rusak, nanti pas beli lagi aku didik. Ya, dan saya kan saya udah ngomong tuh, saya punya teman Mas Tono itu nggak bisa naik motor, padahal mungkin tahu. Sampai tua nggak bisa numpak motor. Yang kenapa Mas, kok nggak bisa numpak motor? Dia nggak pernah belajar. Terus dia tahu saya, kenal saya. Mas ini ono motor, tumpak ono, motornya rusak lah popo, yang penting gue sih. Yang penting dia bisa. Sekarang bisa. Karena ada yang memberi kesempatan. Betul kan? Semua orang harus diberi kesempatan. Saya punya teman Pak Catur sama Pak Sur, ya di DKI Sulawesi dulu. Nah, sama-sama pergi itu ada 2 mobil expander, mobilnya orang, nggak usah sebut namanya, sama mobil saya kejar. Pak Catur sama Pak Sur, ayo Pak, lu mau Pak di, aku sudah beri kijang baik. Kenapa? Karena si expander itu orangnya sulit. Aku nyobain kijang, dia tahu saya karakter saya. Saya kan orangnya biasa aja, santai. Jadi barang itu bukan buat sesuatu yang sangat berharga bagi saya, biasa aja. Yang penting bisa dinaiki, yang bisa dipakai. Saya HP itu juga sama. Yang penting bisa dipakai, nggak perlu sesuatu yang hebat, yang apa terus berharga diisi-isi terus enggak. Sama mobil juga gitu, rumah juga sama. Istri saya sering ngomong, nanti dari nanti, yang penting kita sudah punya tempat untuk iyo, itu sudah anugerah Tuhan, betul ya? Selalu gitu. Jadi memang saya itu, kita ini sedang membangun pasukan. Ya, kalau ada perkataan yang tidak benar, itu harusnya sesama pasukan itu tidak mungkin kita akan menang. Itu misalnya, jangan tambah-tambah ini kalah nih, dia pasukannya hebat, jangan kalah gitu. Sebenarnya di atas itu menang dia. Saudara tahu nggak? Bangsa Israel waktu mau masuk tanah Kanaan, itu yang bikin mereka nggak bisa masuk kenapa? 12 pengintai. Yang 10 memberikan kabar busuk. Baca. Sebenarnya kalau kita tahu pada zaman Joshua kemudian mengutus pengintai ke dalam Jericho, itu Jericho itu sudah gentar, sudah takut sebenarnya. Saya sering berpikir tembok Jericho itu yang meruntuhkan secara dunia ya, bukan memang secara dunia dia, orang-orang di dalamnya sendiri. Katanya ada yang ngomong karena mereka takut, ada yang ngerongi tanah. Ini yang cerita waktu tersebut, ngerongi tanah, terus buat lubang ke dalam tanah. Ini ada yang karena ingin tahu apa kok ini kok muter-muter Yosua, mereka bisa disekat dorong-dorongan. Saya nggak tahu ya. Intinya seperti itu. Yang menghancurkan ya dirinya sendiri. Yang menghancurkan rumah mereka bukan orang luar. Orang luar rata gegas. Tapi kalau pasukan saya sendiri yang menghancurkan, itu masalah buat kita semua. Betul. Ini saya masih dikasih batasan sama Tuhan. Kalau saya nggak dikasih batasan, tak sikat. Betul. Gak peduli. Gue ngomong tentang pokok orang urusan. Betul lah urusannya. Aku yang berkata Allah orang urusan. Tapi mandat saya dari Tuhan harus saya lakukan. Selama saya dikasih batasan Tuhan, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita semua jadi baik. Jadi saya berharap di sini yang ada. Nanti coba kalau ada orang-orang yang ingin menghancurkan rumah berkat dengan perkataannya ditegur. Ojo toh, wong punya rumah berkat atau anak-anak rumah berkat ini.
Ya piye? Wong kowe pasukan Midian malah kowe muji-mujine pasukan Midian kalah, Midian ya bubar kok Midian tuh. Saya yakin 150.000 orang tuh enggak pernah melawan pasukan Midian. Mereka lari ketakutan. Paten-patenan ya bayangin. Terus lagi 150.000 pasukan. Ono sing numpak kuda, ono sing numpak onta, betul nggak? Ono pasukan pejalan kaki. Mereka tuh baris penuh. Terus berarti kalau pilih, lah video balik. Nabrak pasukan ini kan? Lihat titik-titik sebelahnya ikut balik semua. Padahal dia cuma nama. Baca ceritanya kan? Memecahkan buyut toh. Perang gitu ya Pak ya, itu ya Pak ya. Sekarang terus maju, mati. Balik, tobat katanya dia betul gak? Katanya gue tambah mati. Wah, Gideon mengirim pasukan dari Balang Batuan. Wah, dong, ayo mata-mata nanti gue tak kalah apa. Betul gak? Yang bisa mengajukan rumah kita itu kita sendiri. Kita sendiri. Tuhan sudah siapa pada. Saya sedang membangun pasukan. Saya ini juga cuma kacung. Saya tanpa anugerah Tuhan tidak bisa apa-apa. Saya pikir aja di atas. Saya mau beli es teh aja di usaha kakak saya. Bisa apa saya? Semua ini